Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, serta dimudahkan ketika kalian mendapatkan masalah, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga akan bisa cepat mendapatkan sebuah solusi. Itu doa saya dan harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin, tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai per tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Artinya harinya hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema. Inilah fakta yang terjadi. Sekali lagi, inilah fakta yang terjadi. Tentunya ya jelas mengikuti tarikan energi seputar zodiak. Kan kira-kira seperti itu ya. Ketika kalian masih bingung ya silakan ditonton, jangan di skip, tonton sampai habis ya, biar kalian bisa memahami apa yang saya readingkan untuk hari ini ya. Tepatnya masih di bulan Agustus 2023. Ini poin yang terakhir ya, tetap apapun uploadan readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya tarikan energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tempat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat luas sobat. Nah, kan seperti itu ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, entah itu nanti pembacanya baik buat kalian ya, entah pembacaannya itu kurang baik buat kalian, ya syukur-syukur baik ya, aminkan ya, aminkan, alhamdulillah, kan seperti itu. Nah, ketika itu memang kurang baik ataupun buruk buat kalian, ya apa ya, ya tetap kalian harus apa ya, harus bersyukur gitu loh, karena dengan mengetahui seperti ini ya, dalam tanda kutip suatu hal yang buruk itu, kalian akan bisa lebih waspada ya, lebih bisa menjaga lagi agar bisa baik, agar bisa menemukan suatu kepositifan di langkah berikutnya. Nah, kan seperti itu, karena itu juga tujuan saya, biar kalian itu lebih baik lagi lah, intinya seperti itu sobatnya. Oke sobat ya, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, zodiak kalian, dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan saya tembak untuk mendapatkan suatu jawaban yang kalian inginkan, yang sudah berkonsul. Itu maksud saya. Karena alhamdulillah selama ini banyak yang akurat ya ketika konsul sama saya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Capricorn, tapi saya akan tarik dulu untuk energi kalian. Semoga akan bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Capricorn. Di sini ada zodiak Cancer. Artinya zodiak Cancer akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, kita lihat dulu untuk asmara Cancer 3 hari ke depan. Cancer, kartu utama kalian muncul Judgment, malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun nih untuk Cancer ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Cup, ada 4 cup, itu 1 cup lagi muncul di awan kecil sama orang yang sedang beristirahat di bawah pohon. Ini kalau saya tangkap energi dari Cancer asmara Judgment, dimana Cancer ini kelihatannya sedikit ada masalah di sini ya. Ada problem yang kalian hadapi ini kalau saya menangkap energi gitu. Karena jelas di sini kalian sedang, ibaratnya itu kalian sedang menunggu kabar ataupun menunggu informasi ataupun menunggu berita tentang seputar asmara. Apakah nantinya akan lebih baik ataupun jauh lebih baik? Apakah justru sebaliknya akan bertambah parah, akan jauh lebih parah? Itu yang sedang kalian tunggu. Jadi energi kalian di sini ibaratnya energi penantian. Jelas kalian di sini dihantam masalah gitu loh. Kalian berharap ada kestabilan, kapan stabil ya, kapan harmonis lagi, kapan damai lagi, kapan dingin lagi, kapan bisa selaras lagi. Itu yang saya tangkap di sini. Karena jelas menggambarkan residual energi. Ya, ini kartu utama kalian muncul residual energi. Artinya apa? Bisa saja gini, ketika kalian dihantam masalah bisa saja ini tiba-tiba cepat ya akan berubah baik, yang mungkin akan terselesaikan sehingga kalian mendapatkan suatu informasi yang baik ya. Nah, bisa saja justru sebaliknya ya. Kalian semakin akan parah di sini. Bisa saja kalian akan mendapatkan kabar ataupun mendapatkan informasi yang kurang baik. Akan seperti itu, adanya suatu kesedihan, kekecewaan. Bisa saja seperti itu ya. Terus kartu-kartunya mengatakan ada Four of Cup, ada 4 cup ya. Artinya ya itu tadi, seperti yang saya katakan tadi, kalian sedang dalam masalah. Makanya di sini tergambarkan bahwa kalian itu terkadang dibikin lelah gitu loh. Dibikin lelah baik secara pemikiran maupun secara fisik ataupun tindakan. Ya. Untuk bisa stabil, untuk bisa lebih baik lagi dalam menjalin hubungan asmara. Terkadang kalian dipusingkan ataupun dibingungkan gitu loh. Makanya di sini disarankan ya sekali-sekali tidak ada salahnya ya. Kita kasih waktu jeda, kita kasih waktu istirahat ya. Gitu loh. Pemikiran kita itu jangan diforsir sobat. Ya. Otak kita itu juga perlu apa ya, penyegaran gitu loh. Ya sekali-sekali relax ataupun refreshing kemana, ya, rekreasi kemana untuk bisa menyegarkan kembali. Gitu. Nah, kalau secara fisik, secara pergerakan, ya kita harus bisa mengatur jam istirahat gitu loh. Pola tidur kita ya, jam istirahat kita harus bisa mengatur. Jangan apa ya, jangan diforsir untuk harus berpikir, harus selesai ketika ada masalah. Jangan seperti itu karena di sini ada warning gitu loh. Ya mungkin beda sama yang lainnya. Ketika kartu ini muncul adanya suatu Four of Cup, ini artinya warning buat kalian sobat. Karena saya menangkap di sini ada beberapa Cancer ini yang energinya semakin hari semakin drop, nurun. Takutnya ketika kalian paksa, itu kalian akan bisa sakit gitu loh. Kalian memikirkan saja. Memang masalah itu untuk dipikirkan dan juga untuk diselesaikan, bukan hanya untuk dipikirkan. Kalau kalian memikirkan terus tapi tidak diselesaikan kan sama saja. Nah, yang jelas intinya harus dikasih waktu jeda, harus dikasih waktu istirahat. Kapan waktunya kapan waktunya kita berpikir lagi, kan seperti itu. Jangan diforsir ya. Kalau diforsir ini kelihatannya kalian nanti akan sakit di sini. Ini jelas ada beberapa ini yang sudah akan sakit di sini ya. Jadi berhati-hati energinya menurun. Ya. Seperti itu ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Ini untuk faktor pekerjaan. Di sini ada Two of Cup. Ada sepasang kekasih membawa cup, itu lambangnya seperti ada love. Dikonfirmasi sama kartu The Magician. Ini ada seorang memegang tongkat, ya, The Magician. Residual energi sama seperti Judgment. Ini kalau saya tangkap ya seputar pekerjaan ini apa ya? Ini Cancer ya. Kelihatannya akan ada informasi bagus juga sih untuk Cancer ya. Bisa saja kalian akan bisa mencapai target ya, mewujudkan suatu harapan. Bisa saja seperti itu. Lebih-lebih di 3 hari ke depan. Karena di sini saya menangkap ada suatu kesinkronisasian ya antara kalian sama pekerjaan kalian. Ya mungkin kalian diuntungkan saja gitu loh. Nah, seperti itu ya. Jadi yang jelas di sini akan ada hal bagus, akan minimal lah, akan adanya suatu kesenangan dalam hati, kegembiraan dan tidak ada suatu permasalahan. Minimal kan seperti itu gitu loh. Apalagi bisa mencapai target, bisa mewujudkan harapan. Nah, itu kan semakin kita senang ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Magician. Ya ingat ya, ini The Magician ya. Artinya residual energi gitu loh. Meskipun saya mengatakan ini kelihatannya Cancer akan bagus, cuman ya itu tadi, ini tergantung di kartu Magician sahabat. Ketika kalian merasakan di 3 hari ke depan masih bagus, masih cukup aman, bahkan bisa mencapai target mewujudkan harapan, di sini berarti energi positif lebih besar. Kalian terbantukan energi positif. Ya, tetapi sebaliknya, meskipun ini menggambarkan bagus, tetapi di sisi lain kalian mengalami kesulitan, banyak hambatan ya. Sulit mencapai target, mewujudkan harapan, apalagi
kesuksesan, keberhasilan itu sangat-sangat sulit, sangat-sangat rumit ya. Berarti kalian tertembak di sini. Adanya suatu pengiriman energi black magic ya, orang-orang yang toksik yang mencoba menembak sama kalian, sehingga kalian mendapatkan suatu hal hambatan yang tadinya mau lancar, mau mau apa mencapai target, ini akan terpending semua gitu loh. Akan mengalami suatu permasalahan di sini karena unsur the magician, adanya residual energi. Makanya kan kita sendiri yang nanti akan bisa merasakan apakah di 3 hari ke depan lebih kuat yang positif atau lebih besar ataupun lebih kuat yang negatif, kan seperti itu. Tapi nanti di segmen terakhir akan saya jelaskan ya. Lanjut dulu di faktor keuangan. Di sini ada the tower ya. Tuh, ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Dikonfirmasi sama kartu the emperor. Ini raja tua duduk sambil memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap energinya ya, the tower. Bisa dikatakan Cancer ini ada suatu masalah dalam hal keuangan gitu ya. Mungkin sesuatu yang sudah kalian susun rapi, kelihatannya di sini ambiar gitu. Kenapa ambiar? Karena di sini jelas ya, ada permainan pihak ketiga ataupun orang-orang terdekat kalian ini yang membuat rezeki kalian mungkin serasa mampet, serasa seret ya. Juga bisa adanya suatu penggagalan. Contoh, ketika mungkin kalian sudah deal masalah keuangan, entah masalah bisnis apapun ya, yang jelas yang berhubungan dengan keuangan, ini bisa saja gagal, bisa saja terpending. Ujung-ujungnya ya tetap gagal, ujung-ujungnya kalian di PHP. Nah, kira-kira seperti itu. Karena di sini menggambarkan apa ya? Yang semula kalian susun rapi, kalian sudah istilahnya itu sudah menyusun rencana lah. Bahkan punya pemikiran akan adanya suatu keuangan masuk. Di sini gagal, tiba-tiba gagal, yaitu tadi permasalahannya. Karena ada pihak ketiga yang mencoba mengirimkan black magic ataupun menutup aura sehingga terpending gitu loh. Ya, akhirnya bisa saja rezeki itu kandas, mengena sama yang lain, kan seperti itu ya. Istilahnya terpending lah gitu loh. Terus dikonfirmasi sama kartu the emperor. Nah, ini saya juga menangkap beberapa dari kalian sedang fokus, kalian sedang berkonsentrasi bagaimana cara untuk menyusun rencana ataupun menyusun strategi baru agar bagaimana bisa mendapatkan keuangan yang lancar ya. Istilahnya itu ada pundi-pundi keuangan yang masuk. Nah, intinya di situ. Jadi kalian ingin merubah strategi sobat, ingin menyusun rencana, ingin mengubah strategi. Ya, cuman ya bisa dikatakan kalian harus juga mampu menyikapi sobat gitu loh. Seandainya masalah itu sudah kalian rubah ya, kalian sudah menyusun rencana, sudah merubah strategi. Tetapi dalam hal ini kalian tidak menetralkan ya sama saja gitu loh. Karena ini istilahnya itu berhubungan sama energi yang mistis ini yang dikirimkan di Cancer ini gitu loh. Jadi harus dinetral gitu loh ya. Agar apa yang sudah kalian fokuskan, agar yang sudah kalian formasikan itu bisa berhasil. Sehingga bisa mendatangkan keuangan, ada yang masuk, rezekian lancar, kan seperti itu. Nah, ya. Karena di sini ada pihak ketiga ini. Ya, sekarang saya deteksi dulu. Ya, ini untuk Cancer ya. Fakta yang terjadi di faktor asmara, kelihatannya Cancer 50-50, 50%, 50%. Bisa saja itu berimbas baik sama kalian, bisa saja akan ada suatu kabar buruk, artinya ya berimbas buruk sama kalian. Nah, kan seperti itu ya. Jadi jelas 50-50. Kalau di masalah pekerjaan, di sini bisa dikatakan ini luar biasa ya. Cancer ini tertembak ini ya. Kalian tertembak ya. Secara penerawangan tadi ada sesuatu energi yang black magic masuk mengena sama beberapa sahabat Cancer di sini. Sehingga mungkin ya itu tadi yang tadinya mau sedikit lagi mencapai harapan, mencapai sukses, batal ataupun bisa dikatakan terpending di sini. Dan itu akan lama sekali. Nah, seperti itu ya. Ada juga di sini gitu loh. Yang bisa dikatakan ya akan menemukan sebuah kepositifan. Gitu. Artinya ya mungkin di sini yang dimaksud itu yang mungkin tidak ada, maksud saya yang tidak tertembak di sini ya. Yang tidak tertembak ataupun yang mungkin sudah dinetralkan lah. Baik dinetralkan sendiri maupun dinetralkan sama orang-orang di bidangnya. Ini kelihatannya akan diuntungkan gitu loh. Yang 50% lagi. Nah, ya. Jadi Fik ya, ini masalah pekerjaan Cancer juga 50-50. Bisa diuntungkan, bisa tidak. Yaitu tadi ketika kalian lebih besar energi positif, energi negatifnya, berarti apa? Di situ ya ada suatu penggagalan juga di situ, sulit mencapai target.
karena kalian ditembak sama orang-orang yang toksik, yang iri hati sama kalian. Nah, sekali lagi ya, ketika kalian mendapatkan sebuah nanti suatu apa ya, suatu pencapaian target ataupun kesenangan tersendiri, ya berarti energi positif itu yang lebih kuat. Ya mungkin kalian sudah menetralkan ataupun kalian yang masih belum tertembak, nah, itu bisa seperti itu ya. Fit ya. Nah, kalau di pekerjaan maaf, kalau di keuangan di sini kelihatannya kurang bagus ya kan, Cer. Akan ada suatu apa ya, istilahnya itu pembatalan-pembatalan di sini, gitu loh kan, Cer. Ya. Jadi kalian itu cuman fokus di sini cuman apa ya, belum terjadi suatu hal yang positif gitu loh di sini. Jadi masih ada kekacauan, masih ada kesemerawutan ini kalau saya tangkap energinya secara terawangan juga ya. Di sini kelihatannya masih banyak hambatan, serasa seret ya tentang faktor-faktor kerezekian. Apalagi pemasukan secara tak terduga maupun terduga ini akan banyak hambatan di sini Cancer. Kalau bisa dinetral ya untuk Cancer ya, gitu. Agar tidak berimbas kemana-mana karena di sini kalian sudah terkena di pekerjaan gitu loh. Saran saya harus dinetral agar lebih baik ke depannya untuk Cancer. Jangan dibiarkan sebelum itu apa mengakar gitu loh. Karena sudah banyak sekali pembiaran-pembiaran akhirnya konsultasi sama saya ya sudah mengakar gitu loh. Tapi saya bantu untuk pembukaan kan seperti itu. Memang butuh tahapan sudah mengakar sobat. Jangan sampai kita menunggu habis semua baru kita netralkan. Jangan sampai seperti itu gitu loh ya. Oke untuk sahabat Cancer ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat, tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beda dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang merasakan dan yang istilahnya yang menilai apapun yang sudah saya informasikan. Karena jelas di segmen terakhir sering saya mengatakan ini ya, ketika kalian datang masalah apalagi jauh dari logika, ya tidak ada salahnya kuatkan secara pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar sobat, cari langkah-langkah ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian ini loh bisa terbuka. Nah, ketika bisa terbuka kembali ataupun bisa netral, kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar. Minimal akan bisa menekan suatu masalah yang besar itu akan menjadi ringan, akan cepat terselesaikan kan seperti itu. Nah, ketika kalian bisa sendiri ya silakan di netral sendiri. Dalam arti kan intinya kalau bisa itu netral gitu loh, baru akan bagus langkah ke depannya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah otomatis ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Artinya ya harus ada suatu ikhtiar, harus adanya perjuangan, baru nasib itu akan mengikuti kita. Kan seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, apapun itu semoga bermanfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.